Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah gagal bayar di Kredinesia di tahun 2024 ini. Ternyata banyak orang yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman dari aplikasi online yang disebut dengan Kredinesia ini. Mereka yang menghadapi masalah ini umumnya tidak mampu membayar tagihan sesuai tenggang waktu. Bahkan ada yang telah melewati batas waktu pembayaran selama lebih dari 3 bulan bahkan setahun. Nah, pertanyaannya, apakah mereka perlu khawatir akan dikejar oleh penagih hutang atau DC lapangan? Sejauh ini, saya akan bilang ya, Kredinesia belum memiliki agen penagihan hutang atau DC lapangan yang beroperasi secara langsung di lapangan. Nah, artinya kalian tuh tidak perlu khawatir bahwa ada DC yang akan mendatangi rumah kalian saat kalian gagal bayar. Mungkin ada kekhawatiran apakah Kredinesia itu memiliki DC lapangan seperti halnya Kredivo gitu. Ya, di sini saya perlu jelaskan bahwa hingga saat ini Kredinesia belum memiliki DC lapangan seperti Kredivo. Oleh karena itu, jika kalian gagal bayar di Kredivo selama beberapa bulan, dapat dipastikan bahwa kalian akan dikunjungi oleh DC lapangan Kredivo. Nah, bagi mereka yang mengalami kesulitan pembayaran di Kredinesia, nah ini tidak perlu khawatir karena Kredinesia tidak memiliki DC lapangan seperti Kredivo. Meskipun namanya mirip dengan Kredivo, Kredinesia, kredit gitu. Nah, ini memiliki aturan yang berbeda. Risiko terberat yang mungkin dihadapi adalah cuman masuk klik OJK atau BI checking. Nah, namun kalian itu tidak akan dihukum pidana atau disomasi secara hukum. Karena pada dasarnya, Kredinesia adalah aplikasi pinjam online yang berurusan dengan masalah perdata. Sehingga masalah pembayaran atau ketidakmampuan pembayaran merupakan masalah perdata yang akan diurus sesuai hukum yang berlaku. Apakah DC ini keluar kontak? Nah, tentang masalah teror Kredinesia, emang Kredinesia ini beberapa orang melaporkan agak barbar, bahasa-bahasanya kasar ke kontak darurat. Bahkan ada beberapa yang melaporkan ke luar kontak darurat. Secara hukum, dalam kasus pembayaran pinjaman online seperti Kredinesia, penyelesaian masalah lebih cenderung ke ranah perdata daripada pidana. Artinya tidak ada keterlibatan polisi dalam masalah ini. Ada yang melaporkan katanya mau dilaporkan ke masalah hukum dan sebagainya. Nah, kecuali jika terdapat pemalsuan data seperti KTP, NPWP, dokumen resmi negara lainnya. Dalam hal ini, pemalsuan data dapat menjadi masalah pidana, karena kalian akan dihadapkan dengan masalah penggelapan data. Namun, untuk masalah gagal bayar di pinjaman online Kredinesia ini, tidak ada tindakan hukum pidana yang diterapkan oleh Kredinesia. Meskipun demikian, jika suatu saat mungkin Kredinesia akan merekrut DC lapangan, proses hukum akan berbeda. Namun, hingga saat ini, Kredinesia tidak memiliki DC lapangan dan tidak perlu khawatir karena dihadapkan pada tindakan mungkin ancaman hukum pidana atau penjara. Jika suatu saat DC lapangan direkrut oleh Kredinesia, ya kalian juga tidak perlu khawatir dan panik. Meskipun mereka mungkin akan datang ke rumah kalian untuk menagih, Kredinesia tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik biarkan mereka datang, nggak apa-apa, atau berkoordinasi dengan RT RW pun nggak apa-apa. Namun perlu diingat bahwa saat ini belum ada laporan orang yang dihadapkan pada DC lapangan Kredinesia yang datang ke rumah. Sebagai tambahan, Kredinesia mungkin menggunakan berbagai taktik untuk mendorong pembayaran seperti mengkoordinasi RT RW lah, ancamannya gitu seperti itu akan datang ke tempat kalian, berkunjung ke rumah kalian, ke kantor kalian. Meskipun ini bisa menimbulkan kekhawatiran, tetapi tidak akan membawa Anda ke jalur hukum ataupun ke ranah pidana. Apabila kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menghadapi suatu sulit atau gagal bayar di Kredinesia. Singkat saja, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.